Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita jumpa untuk kuliah mengenai ASI. Yang akan saya sampaikan adalah bagaimana manfaat dan keunggulan ASI. Saya ingatkan bahwa ASI adalah makanan yang terbaik untuk bayi. Belum ada makanan bayi lain yang bisa mengungguli ASI. Karena itu selalu kita usahakan semua bayi-bayi harus mendapat ASI, air susu ibu. Ada banyak manfaat ASI yang kita akan bagi manfaatnya untuk bayi sendiri, tetapi juga ASI bermanfaat untuk ibu dan lebih jauh akan bermanfaat untuk keluarga maupun negara. Yang pertama saya akan bahas bagaimana manfaat air susu ibu untuk bayi. Yang pertama tentu sebagai kita tahu bahwa ASI adalah makanan terbaik untuk bayi. Karena dia makanan, maka komponen utama yang harus dipenuhi dari ASI adalah nutriennya atau zat gizinya. Zat gizi yang ada di dalam ASI sangat sesuai untuk kebutuhan bayi, di mana zat gizinya ada lemak, karbohidrat, ataupun protein yang cukup dan cocok untuk pertumbuhan bayi. Sebagai contoh, lemak pada ASI adalah sumber kalori utama, dan lemak pada ASI dia mudah diserap karena ada enzim pencernaan di dalam ASI. Kemudian yang penting lagi bahwa di dalam ASI ada lemak yang kita kenal dengan omega 3 dan omega 6 yang hasil akhir dari omega 3 omega 6 kita kenal dengan AA asam hyaluronat dan DHA docosahexaenoic acid. Ini penting untuk perkembangan otak anak. Dan dengan lemak yang mudah dicerna, dengan lemak yang kaya akan omega 3 dan omega 6 ini, maka bayi-bayi yang mendapat ASI itu akan lebih sedikit mengalami penyakit-penyakit degeneratif, diantaranya penyakit jantung koroner nanti di usia dewasanya. Kemudian yang kedua, kandungan ASI adalah karbohidrat. Karbohidrat utama pada ASI adalah laktosa. Sama seperti susu mamalia lain, cuman pada ASI laktosanya lebih tinggi daripada susu mamalia lain. Keuntungannya pada ASI ada enzim laktase di dalamnya. Karena itu laktosa yang tinggi tadi mudah sekali diurai menjadi glukosa dan galaktosa, dan glukosa adalah karbohidrat yang siap pakai sehingga bisa langsung digunakan oleh bayi yang mendapat ASI. Kemudian kandungan yang ketiga adalah protein. Protein utama pada susu mamalia adalah whey dan kasein. Pada ASI kandungan whey-nya jauh lebih tinggi. Dan ini memberikan keuntungan karena whey itu berat molekulnya kecil sehingga mudah dicerna. Pada susu mamalia yang lain, kasein yang jauh lebih besar, dan ini berat molekulnya besar sehingga susah untuk dicerna oleh bayi-bayi manusia. Selain itu ada asam amino esensial yang masuk dalam kelompok protein ini, yaitu cysteine dan taurin, dan ini hanya ada di dalam ASI. Cysteine itu penting untuk perkembangan rangka, perkembangan somatik, sedangkan taurin penting untuk perkembangan otak bayi. Kemudian kandungan yang berikut di dalam ASI ada garam dan mineral. Garam dan mineral dalam ASI terdapat dalam jumlah yang lebih sedikit dibandingkan susu mamalia yang lain, susu sapi misalnya. Tetapi dengan kadar yang sedikit ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan bayi, karena bayi memang belum banyak kebutuhan akan garam dan mineralnya. Karena itu cukup untuk kebutuhan bayi, justru tidak banyak jumlah yang harus dikeluarkan melalui urin. Beda dengan susu formula, itu terlalu tinggi garam dan mineralnya sehingga untuk yang tidak digunakan akan dikeluarkan oleh ginjal, dan pada bayi-bayi kerja ginjalnya belum begitu sempurna sehingga menjadi beban bagi ginjal untuk mengeluarkan kelebihan garam ataupun mineral yang dia dapat dari susu selain ASI. Kemudian kandungan kalsium dan besi itu yang ada di dalam ASI lebih mudah diserap.
dibandingkan yang dalam susu formula. Dan kadar zinc tersedia dalam jumlah yang cukup untuk kebutuhan bayi. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kandungan vitamin. Di dalam ASI mengandung cukup vitamin yang diperlukan oleh bayi. Termasuk vitamin K itu sebenarnya cukup diproduksi di dalam usus bayi yang mendapat ASI, tetapi jangan lupa bahwa pemberian vitamin K masih tetap dianjurkan untuk semua bayi lahir. Karena apa? Karena pada hari-hari pertama kehidupan bayi, ASI itu masih sedikit produksinya, sedikit juga yang diminum oleh bayi, sementara pembentukan vitamin K di usus belum terlalu tinggi karena itu masih perlu diberikan pada bayi baru lahir. Baru setelah ASI-nya banyak, produksi vitamin K di usus banyak, baru tercukupi kebutuhannya dari ASI saja. Begitu juga vitamin E tersedia dalam jumlah yang cukup untuk bayi. Selain sebagai sumber zat nutrisi untuk bayi, di dalam ASI juga mengandung zat protektif, zat yang akan melindungi bayi yang mendapat ASI, sehingga bayi-bayi yang mendapat ASI itu lebih jarang sakit. Kalaupun sakit, sakitnya umumnya lebih ringan sehingga lebih cepat untuk sembuh. Zat-zat yang ada di dalam ASI adalah faktor pertumbuhan Lactobacillus bifidus. Ini penting untuk melindungi usus bayi. Kemudian juga ada lactoferrin. Lactoferrin adalah protein yang akan mengikat zat besi, di mana ada beberapa mikroba, beberapa mikroorganisme yang dalam pertumbuhannya memerlukan zat besi. Karena zat besi ini sudah diikat oleh protein yang ada dalam ASI, maka pertumbuhan bakteri tertentu akan terhambat. Kemudian ASI juga mengandung lisozim, yaitu suatu zat yang dapat menghancurkan dinding sel bakteri. Kemudian juga mengandung faktor anti streptococcus. Jadi yang ini spesifik, dia anti streptococcus, menyerang streptococcus. Di dalam ASI juga terdapat cukup antibodi. Yang paling banyak adalah imunoglobulin A, dan ini penting untuk melindungi usus bayi. Kemudian ASI juga dikenal sebagai zat hidup karena di dalamnya ada sel-sel yang tergolong dalam imunitas seluler seperti leukosit, limfosit, makrofag. Jadi bayi-bayi yang dapat ASI akan lebih jarang sakit daripada yang tidak mendapat ASI. Keuntungan yang lain adalah ASI tidak menimbulkan alergi karena air susu mamalia itu spesies spesifik. Artinya kalau susu manusia dia spesifik untuk manusia. Kalau susu sapi spesifik untuk sapi. Begitu susu manusia diberikan untuk manusia, maka dia akan dianggap benda yang aman, tidak akan menimbulkan reaksi alergi. Sebaliknya, kalau susu sapi diberikan kepada manusia, maka itu adalah benda asing bagi bayi manusia, karena itu akan menimbulkan reaksi alergi. Kemudian susu juga memberikan efek psikologis yang menguntungkan untuk bayi, di mana bayi yang mendapat ASI karena pemberiannya langsung dengan kontak kulit ke kulit, ibunya bisa memberikan sentuhan yang menenangkan bayi, juga kehangatan badan ibu langsung menempel ke bayi. Ini semua akan memberikan efek psikologis di mana bayi akan merasa aman, nyaman, dan ini penting untuk awal dari perkembangan anak sebagai basic trust. Kemudian yang berikut adalah ASI akan menyebabkan pertumbuhan yang baik karena di dalam ASI banyak hormon pertumbuhan. Jadi pertumbuhan berat maupun tingginya akan sangat baik. Kemudian keuntungan yang berikut adalah mengurangi kejadian karies dentis karena dalam ASI cukup selenium, cukup kalsium, dan fosfor. Kemudian juga akan mengurangi kejadian maloklusi rahang karena cara mengisap payudara itu tidak akan
menimbulkan gangguan maloklusi rahang. Beda dengan mengisap pada botol. Selain memberikan manfaat kepada bayi, menyusu juga memberikan manfaat pada ibu. Kita bisa lihat yang pertama adalah aspek kesehatan ibu, di mana isapan bayi pada payudara ibu itu akan merangsang produksi oksitosin sehingga akan membantu involusi uterus pasca persalinan. Jadi ukuran uterus cepat untuk kembali normal. Dengan demikian perdarahan pasca persalinan akan jarang terjadi pada bayi-bayi yang mendapat, pada ibu-ibu yang memberikan ASI. Begitu juga kejadian anemia karena perdarahannya cepat berhenti. Kemudian pengamatan jangka panjang itu ibu-ibu yang memberikan ASI untuk bayinya, kejadian CA mami itu jauh lebih rendah. Kemudian lebih jauh ada aspek keluarga berencana di dalam pemberian ASI, di mana kalau ASI diberikan secara eksklusif tanpa makanan tambahan lain sampai usia 6 bulan saja, itu maka akan menunda ovulasi, menunda pematangan dari ovum, sehingga bisa menunda kesuburan. Tapi dengan syarat bahwa ibunya belum pernah mens dan pemberian ASI-nya benar-benar eksklusif, tidak dicampur dengan makanan tambahan lain. Kemudian aspek psikologis, ibu akan merasa bangga karena bisa memberikan ASI untuk bayinya sehingga ibu merasa dibutuhkan. Jadi aspek psikologis didapat oleh bayi maupun ibunya. Lebih jauh lagi akan bermanfaat pada keluarga karena anaknya dapat ASI, nggak ada yang beli tuh ASI, gratis. Anaknya juga dapat keuntungan daya tahan tubuh tinggi sehingga jarang sakit. Itu ini akan jadi penghematan bagi keluarga, menurunkan penggunaan biaya untuk berobat. Kemudian tadi CA mami juga lebih rendah sehingga ibu juga nggak perlu memberikan pengobatan yang mahal. Kemudian secara psikologis keluarga akan merasakan manfaatnya semua karena kelahiran jarang, bayinya sehat, ibunya sehat, jadi keluarga kebahagiaannya akan bertambah. Selain itu ada aspek kemudahan. Kita tahu bahwa ASI itu praktis, tersedia kapan saja, di mana saja, tidak perlu alat-alat bantuan. Lebih jauh tentu akan bermanfaat untuk negara karena kalau bayinya angka kesakitannya rendah, angka kematian rendah, bayi terlindung dari semua penyakit-penyakit seperti diare, otitis media, ISPA, ya, dengan status gizi yang baik, maka akan mengurangi subsidi pemerintah untuk rumah sakit, akan mengurangi devisa pemerintah untuk memberi susu karena sampai sekarang bahan baku susu formula masih banyak didatangkan dari luar. Dan yang kita harapkan tentu meningkatkan kualitas generasi penerus. Diharapkan dengan ASI akan tercipta nanti generasi penerus SDM yang berkualitas, sehat, dan tumbuh kembang dengan baik. Untuk nanti memberikan edukasi kepada masyarakat, tentu kita harus mempromosikan ASI. Beritahu masyarakat apa saja keuntungan penggunaan ASI untuk bayi, untuk keluarga maupun untuk negara. Juga termasuk keuntungannya bagi ibu. Kemudian juga harus diberitahu mengenai kerugian dari air susu buatan atau susu formula. Ada beberapa kerugian pemberian susu formula. Pertama yang sering terjadi adalah karena pengenceran yang salah. Pengencerannya bisa lebih pekat atau bisa lebih encer. Kalau dia lebih pekat maka akan terjadi hipernatremia, obesitas, hipertensi atau enterokolitis nekrotikan. Jadi bahaya untuk bayi, bahkan ini bisa berlanjut sampai ke masa dewasa. Seperti obesitas dan hipertensi itu bisa berlanjut sampai masa dewasa. Yang bahaya kalau dia diberikan dengan pengenceran, jadi tidak sesuai dengan takaran yang ada, diencerkan karena susu formula adalah mahal. Jadi untuk mencukupi kebutuhan bayi dia diencerkan, yang penting bayinya kenyang,
maka yang akan terjadi adalah bayi-bayi yang mengalami gangguan pertumbuhan, kurus, pendek, ya. Kemudian kalau ini terus berlanjut, maka pertumbuhan lingkaran kepala juga akan tidak optimal, yang dampaknya nanti akan nilai IQ-nya atau kognisinya itu ada di bawah rata-rata anak normal. Kemudian yang berikut adalah kontaminasi dengan mikroorganisme. Karena susu formula itu disiapkan menggunakan air, diberikan menggunakan botol, itu adalah sumber-sumber yang sangat mungkin untuk terjadi kontaminasi dengan mikroorganisme yang biasanya bisa jadi diare bayinya. Kemudian susu formula akan menimbulkan reaksi alergi, baik reaksi alergi yang cepat sifatnya, urtikaria, eksema, maupun yang reaksi yang sedang seperti diare, muntah, bahkan bisa menimbulkan reaksi yang lambat, yang kadang-kadang kita nggak sadar bahwa itu adalah bentuk reaksi alergi dari ASI, misalnya eksem, bronkitis, diare kronis, bahkan sampai ke perdarahan saluran cerna. Dan yang dianjurkan untuk pemberian ASI, karena ada banyak keuntungan pemberian ASI, maka diharapkan semua bayi-bayi mendapat ASI eksklusif. Jadi dengan ASI saja sampai dengan usianya 6 bulan, maka ASI itu bisa memenuhi 100% kebutuhan bayi. Jadi tidak ada alasan untuk bayi-bayi sampai dengan usia 6 bulan memberikan susu tambahan. Cukup dengan ASI eksklusif saja. Tetapi begitu usia bayi menginjak usia 6 bulan sampai 12 bulan, maka kalau cuma diberikan ASI saja, kebutuhan bayi itu cuma bisa dipenuhi sebanyak 60 sampai 70%-nya. Karena itu untuk memenuhi kebutuhan bayi, 30 sampai 70%-nya harus diberikan dalam bentuk MPASI, makanan pendamping ASI. Tetapi ASI masih tetap diteruskan. Di atas usia 12 bulan, ASI saja hanya bisa memenuhi kebutuhan bayi sampai dengan 30%. Tetapi karena ada banyak keuntungan ASI seperti yang tadi dijelaskan, antara lain untuk protektif dan mencegah alergi, maka ASI masih terus diberikan untuk memenuhi 30% kebutuhan bayi. Yang 70%-nya berarti sudah diberikan dalam bentuk MPASI. Tetapi ASI diteruskan dan sampai paling tidak usia 2 tahun karena masih banyak manfaat dari pemberian ASI. Demikian untuk pemberian ASI. Yang berikut saya akan sampaikan bagaimana caranya supaya semua bayi-bayi bisa mendapat ASI ini dengan benar. Jadi sebagai tadi pendahuluan saya bahwa ASI adalah makanan terbaik untuk bayi dari segi nutrisi, protektif, anti alergi maupun psikologis. Dan penelitian menunjukkan bahwa bayi yang mendapat ASI akan tumbuh sehat, cerdas, lincah, dan ceria. Karena itu diharapkan semua bayi diberikan ASI eksklusif. Semua bayi mendapat ASI secara eksklusif. Yang dimaksud dengan ASI eksklusif adalah hanya memberikan ASI saja tanpa makanan ataupun minuman lain sampai usianya 6 bulan. Karena apa? Karena sampai dengan usia 6 bulan kebutuhan bayi bisa dipenuhi hanya dengan ASI saja. Nah, WHO menargetkan bahwa paling tidak 90% dari ibu-ibu mau memberikan ASI secara eksklusif sampai dengan usia 6 bulan. Tapi bagaimana kenyataannya? Di Indonesia ada penelitian yang melaporkan bahwa 95% ibu pernah memberikan ASI. Tapi apakah eksklusif? Ternyata yang eksklusif sampai 4 bulan itu cuma 55%. Jadi lebih sedikit dari separuhnya. Sedangkan kalau eksklusifnya sampai 6 bulan itu jauh lebih kecil lagi. Cuma 39%. Jadi kalau kita lihat jauh dari target yang sudah ditetapkan oleh WHO sebanyak 90%. Karena itu ibu-ibu kita petugas kesehatan perlu dibantu
dan pemerintah sudah menetapkan ada 10 langkah keberhasilan menyusui sebagai dasar untuk membantu ibu-ibu, dan juga ini sebagai dasar pelaksanaan rumah sakit yang memberikan pelayanan sayang ibu dan sayang bayi. Langkah-langkah itu yang pertama ada kebijakan tertulis mengenai menyusui. Jadi setiap rumah sakit mestinya punya kebijakan ini yang benar-benar tertulis, yang mencakup bagaimana perawatan mulai dari calon ibu, ibu yang baru melahirkan, dan ibu-ibu menyusui. Jadi di sini juga di dalam kebijakan ini diperhatikan dan dimasyarakatkan peraturan-peraturan ataupun perundangan yang mendukung program penggunaan ASI yang disampaikan secara berkala kepada seluruh staf kesehatan. Jadi kebijakan tertulis. Kemudian yang kedua, untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut harus ada pelatihan petugas. Jadi ada petugas yang dilatih yang khusus harus tahu mengenai manfaat ASI seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian harus mengerti bagaimana keterampilan pelaksanaan laktasi, harus mampu memberikan penyuluhan, konseling laktasi, dan tata laksana laktasi yang baik dan benar. Kemudian setelah dilatih, petugas harus bisa memberikan informasi yang benar mengenai ASI. Kepada siapa informasi perlu disampaikan, kepada siapa saja, dan mestinya sedini mungkin sejak usia kanak-kanak. Jadi untuk anak-anak mesti tahu bahwa kalau ada melihat ibunya menyusui, itu adalah untuk memberikan makanan terbaik bagi bayi. Kemudian usia remaja juga harus tahu manfaat ASI. Petugas kesehatan apalagi, karena petugas kesehatan adalah orang yang akan memberikan informasi tersebut. Yang lebih kita fokuskan, informasi itu diberikan kepada ibu hamil supaya tahu apa manfaat ASI, bagaimana memberikan ASI. Kemudian kita teruskan kepada ibu menyusui. Bahkan keluarga dan majikan juga harus tahu, karena nanti keluarga yang akan mendukung pemberian ASI, majikan juga yang akan memberikan kebijakan kepada pekerjanya. Jadi yang akan dijelaskan pada informasi meliputi keuntungan menyusui, kerugian susu formula yang tadi saya terangkan, dan bagaimana cara menyusui. Langkah yang keempat adalah memberikan atau menyusui sedini mungkin, yang kita kenal dengan istilah inisiasi menyusu dini, IMD. IMD harus diberikan dalam waktu 30 menit setelah lahir, karena begitu bayi lahir, dalam waktu 30 menit bayi itu sudah siap untuk menyusu, sudah buka-buka mulutnya, sudah jilat-jilat, dan ternyata pada saat itu juga refleks isap bayi paling kuat. Dan penting bahwa isapan bayi pada puting susu saat 30 menit pertama itu penting, karena itu yang akan merangsang produksi ASI. Jadi kalau nggak pernah dirangsang, nggak pernah diisap payudaranya, maka rangsangan dan produksi ASI pasti tidak akan optimal. Jadi IMD dilakukan di mana? Kapan? Dilakukannya 30 menit sampai 1 jam setelah lahir. Jadi mestinya dilakukan di ruang bersalin, atau kalau persalinan dengan operasi sesar, maka ini bisa dilakukan di ruang operasi. Ini ada penelitian orang bagaimana manfaat inisiasi menyusui dini. Ternyata bayi-bayi yang diberikan IMD itu dapat menyelamatkan jutaan bayi. Jadi angka kematian bayi 13%-nya bisa diturunkan dengan melakukan IMD. Kemudian penelitian yang lain menyebutkan bahwa bayi yang mendapat IMD, cakupan ASI eksklusif 6 bulannya itu lebih tinggi daripada yang tidak melakukan IMD. Dan penelitian lain juga mendapatkan bahwa bayi yang dapat IMD lama menyusunya lebih panjang. Jadi yang sampai 2 tahun itu lebih banyak pada bayi-bayi yang mendapat IMD. Kemudian kita ajarkan teknik menyusui yang benar. Bagaimana teknik menyusui yang benar? Dalam teknik menyusui yang benar ada 2 yang harus kita perhatikan. Pertama, posisi bayi harus baik. Posisi bayi itu adalah bagaimana posisi bayi terhadap badan ibu. Jadi untuk menyusui yang baik, badan bayi harus dekat ke badan ibu, jadi nempel, ada skin to skin contact. Kemudian seluruh badan bayi disangga. Lihat di fotonya,
Itu seluruh badan bayi mulai dari kepala sampai ke badannya disangga. Kemudian telinga dan badan harus dalam satu garis lurus. Kemudian hidung bayi menghadap ke payudara ibu. Jadi di gambar kelihatan bagaimana posisi yang nyaman itu. Sehingga dengan posisi yang nyaman ini diharapkan bayi akan mampu untuk menyusu dengan baik dan dengan waktu yang lama, sekitar 15 menit untuk sekali menyusu pada satu payudara. Kemudian yang penting lagi adalah perlekatan yang baik. Perlekatan yang baik akan mudah didapat kalau posisi bayi sudah baik. Tanda-tanda perlekatan yang baik, pertama, mulut bayi terbuka lebar sehingga semua areola bisa masuk ke dalam mulut bayi. Kemudian bibir bawah bayi akan terlipat keluar. Dengan posisi mulut yang terbuka lebar, maka hampir sebagian besar areola tertutup oleh mulut bayi. Paling-paling kita bisa melihat bagian atas saja dari areola. Jadi bagian atas areola mungkin terlihat lebih banyak daripada yang bawah. Kemudian dagu harus menempel ke payudara. Ini adalah perlekatan yang baik. Kalau sudah perlekatan seperti ini, maka pasti bayi akan mengisap dengan baik. Pasti bayi akan mendapat ASI dengan sempurna. Yang keenam, tidak memberikan makanan apapun selain ASI. Jadi pada 6 bulan pertama usianya tidak diperbolehkan memberikan makanan ataupun minuman. Karena apa? Karena pemberian makanan, minuman akan membuat bayi kenyang sehingga tidak lagi mau menyusu pada ibunya. Kalau bayinya jarang menyusu pada ibu, maka rangsangan pada payudaranya akan menurun, produksi ASI akan berkurang. Yang ketujuh, bayi dan ibu harus bersama-sama, atau kita kenal dengan rawat gabung. Rawat gabung bukan berarti dia di rumah sakit, tetapi di rumah pun bayi dan ibu harus bersama selama 24 jam. Ini banyak keuntungannya. Yang pertama, untuk mempererat hubungan ibu dan bayi, untuk memberikan kesempatan supaya bayi bisa menyusu sesuai keinginannya. Kapan saja bayi merasa lapar, ibunya udah tahu. Ini juga bisa mempercepat keluarnya ASI, mempercepat involusi uterus, dan juga bisa mengurangi infeksi nosokomial karena bayi selalu bersama dengan ibu. Keuntungan yang berikutnya, tentu kita harapkan ibu akan terbiasa merawat bayinya. Jadi ibu akan belajar merawat bayinya sendiri. Dan kemudian kalau bayinya bersama-sama ibu, maka petugas kesehatan yang meriksa ibu bisa langsung melihat bayi. Sebaliknya yang melihat bayi bisa melakukan penyuluhan kepada ibunya. Yang ke-8, berikan ASI sesuai keinginan bayi. Jadi sebaiknya pemberian ASI tidak dijadwal. Jangan 1 jam sekali, jangan 2 jam sekali. Minimal 10 jam sekali, 10 jam dalam sehari. Biasanya kita tidak membiarkan bayi tidak minum ASI sampai lebih dari 2 jam. Dan pemberian ASI diberikan siang maupun malam, payudara kiri maupun kanan secara bergantian. Kemudian tidak boleh memberikan dot atau kempeng. Kalau bayi diberikan ASI tetapi juga diberikan pakai dot, selang-seli, maka bayi akan bingung puting karena teknik mengisap antara dot dengan puting susu ibu itu berbeda. Jadi bayi yang terbiasa ngisep dot, nanti dia akan kebingungan waktu mengisap puting susu ibu. Nanti dia akhirnya tidak lagi mau mengisap puting susu ibu, maka gagallah pemberian ASI pada ibu tersebut. Yang 10, membentuk kelompok pendukung ASI. Diharapkan keluarga, masyarakat yang pernah pengalaman mengenai menyusui bayi sukarela untuk membuat kelompok ini, sehingga begitu ada ibu-ibu yang bermasalah tentang ASI, tentang menyusui, kelompok ini bisa membantu ibu-ibu supaya bisa berhasil dalam menyusui. Yang lain perlu diperhatikan adalah supaya semua rumah sakit punya fasilitas klinik laktasi, di mana sasarannya adalah ibu hamil dan ibu menyusui. Di situ bisa untuk konsultasi ASI, di situ juga bisa jadi tempat ibu-ibu
yang sedang ada di rumah sakit, mungkin sedang berobat, mungkin sedang berkunjung untuk tempat dia menyusui bayinya. Kemudian diharapkan juga semua fasilitas umum menyediakan tempat menyusui. Bandara, terminal, mall, pasar, dan alhamdulillah ini sudah banyak disediakan, terutama kita lihat di bandara. Kemudian usahakan keberhasilan menyusui bagi ibu bekerja. Dari penelitian orang, ternyata banyak ibu-ibu yang tidak memberikan ASI eksklusif itu karena alasannya bekerja. Karena itu harus berikan dukungan penuh pada ibu yang bekerja. Yang kita lakukan adalah selama cuti ibu harus memberikan ASI saja secara langsung. Baru nanti kalau ibunya sudah bekerja, ibunya mulai memerah ASI. Di rumah dia memerah ASI untuk nanti diberikan pada saat ibunya bekerja. Sementara di tempat kerja juga harus memerah ASI untuk nanti disimpan menggantikan ASI yang sudah terpakai selama ibu bekerja. Diharapkan juga di sarana bekerja, di tempat ibu bekerja ada tempat penitipan bayi, sehingga ibu-ibu yang masih menyusui anaknya punya tempat untuk menyusu langsung. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Barangkali nanti ada diskusi. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.